Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang dasar pemrograman, yang mana kali ini kita akan membahas tentang pemrograman modular. Materi yang akan kita pelajari hari ini meliputi fungsi dan prosedur. Jadi materi hari ini kita menjelaskan apa itu pemrograman modular, fungsi, prosedur, kemudian implementasinya di dalam berbagai macam bahasa program. Pada prinsipnya, pemrograman modular adalah membagi program yang besar menjadi sub-sub program, yang mana sub-sub program ini atau function atau kita sebutnya subroutine itu dibagi berdasarkan job desk masing-masing. Jadi kalau tidak bisa dibagi job desk-nya, katakanlah tidak mempunyai job desk yang spesifik, maka tidak perlu dibuat function. Misalkan kita punya main function di sini, kemudian kita bisa pecah nih. Katakanlah ada untuk menghitung luas, menghitung keliling, menghitung penjumlahan. Karena itu job desk-nya sudah berbeda-beda, maka kita bisa pecah menjadi beberapa function dengan spesifik pekerjaan tertentu. Nah, setiap function pun di sini dia dapat memiliki function lainnya. Nah, kita bisa membuat subfunction di dalam function. Oke. Fungsi, kalau kita mereferensi kepada definisi matematika, yaitu adalah pemetaan setiap anggota yang ada pada suatu himpunan di daerah asal, domain, ke suatu himpunan yang ada pada daerah lain, kodomain. Jadi kalau katakanlah di sini kita memiliki parameter X, yang mana fx di sini adalah variabel dependent, x ini adalah independent, maka maka fungsi ini akan mengembalikan suatu nilai tertentu. Katakanlah ketika kita memberikan x sama dengan 1, maka hasilnya akan kita akan memperoleh nilai 6. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Ini definisinya. Sedangkan beberapa bahasa program itu setiap function itu harus dikasih tipe datanya. Sebagai contoh di sini adalah integer. Jika pakai double ya silahkan double. Intinya ketika dia mendefinisikan atau menghasilkan suatu variabel kayak tadi x sama dengan 1, maka 1 tambah 5 sama dengan 6, yang mana sifatnya adalah integer. Oke. Tapi di sini parameter pada prinsipnya tidak harus 1, jadi bisa lebih dari 1. Katakanlah kita punya variabel y, variabel z, atau variabel lainnya. Dan variabel tertentu itu tidak harus bersifat integer. Kita bisa sebagai double, string, atau lainnya. Perhatikan di sini bahwa kita belajar function atau fungsi itu ke arah logikanya, cara berpikirnya, tidak ke arah stylenya. Style penulisan bahasa program itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi misalkan kalian kalau di Python tidak perlu dideklarasikan secara eksplisit tipe datanya, maka seterusnya itu tidak perlu didefinisikan untuk function ataupun variabel, tidak perlu didefinisikan di depannya itu tipe data. Berbeda dengan C atau C++ atau Java atau lainnya. Nah, begitu juga misalkan pada Python tidak perlu menggunakan titik 2 pada akhir statement, tapi di beberapa bahasa program itu harus ditulis titik 2 di akhir statement. Jadi kita harus konsisten. Nah, sebagai contoh di sini adalah fungsi menghitung luas persegi panjang. Ini ada nama program, hitung luas persegi panjang, ada kamusnya double, tipe datanya double, P, double L, dan double luas, yang mana P itu menyatakan panjang, L itu lebar. Nah, algoritmnya itu adalah di sini adalah luas sama dengan P kali L, dan ini memiliki job desk sendiri, yaitu menghitung luas. Jadi kalau kita ada job desk lain, misalkan ada variabel untuk menghitung keliling, yang mana keliling adalah 2P tambah 2L, maka itu bisa menjadi function yang lain. Nah, misalkan kita buat function hitung luas, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh implementasinya di C++. Jadi kalau misalkan saya menggunakan C++, contohnya ya,
Jadi seperti ini misalkan. Nah, kita punya tipe datanya double. Misalkan panjang, lebar, sama luas. Oke ya, titik koma karena dia di akhir statement harus pakai titik koma. Nah, di sini juga dia konsisten. Kemudian kita algoritmnya yang mana luas itu luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, ketika ini kan satu job desk sendiri ya, dia menyelesaikan pekerjaan untuk menghitung luas. Katakanlah kita memiliki pekerjaan untuk menghitung keliling, ya. Katakanlah di sini luasnya kecil saja, ini keliling kecil aja. Nah, keliling yang mana keliling adalah 2 kali P tambah 2 kali L, ya. Maka ini juga kita bisa pecah, kita bisa modular. Namanya tadi pemrograman modular, artinya kita bisa memecah menjadi beberapa bagian untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Maka kita kadang-kadang sebutnya adalah modul-modul. Oke ya. Nah, kita juga bisa mengerjakan seperti ini. Keliling sama dengan 2P ditambah 2L. Yang mana kita bisa menghasilkan misalkan seperti ini ya, luas ini, kemudian keliling sini keliling. Oke, di sini ada errornya. Keliling was not declared in the scope karena kita tidak pernah mendefinisikan tipe datanya di sini ya. Jadi kalian perhatikan juga errornya apa. Nanti kalian bisa belajar dari sana. Nah, kelilingnya 0, luasnya 0. Nah, karena kita tidak memberikan nilai. Katakanlah di sini saya memberikan nilai P-nya sama dengan 3, P sama dengan 3, L-nya sama dengan 5. Oke, hasilnya seperti ini. Luas sama dengan 15, kelilingnya 16. Oke ya, seperti itu. Oke, pekerjaan yang ini, yang tadi seperti ini, dia memiliki job desk tertentu untuk menghitung luas, maka kita bisa pecah, kita bisa buat function tersendiri. Maka di sini adalah saya membuat misalkan contohnya hitung luas dengan parameternya P dan L. Sehingga nanti akan mengembalikan suatu nilai tertentu, misalkan return luas. Nah, yang luas ini tipe datanya adalah double. Jadi sebagai contoh yang tadi, saya mau pecah nih, karena ini ada 2 job desk yang luas sama keliling, ya. Maka kita bisa bikin di atas. Jadi main function di sini nggak boleh nama function itu nggak boleh sama ya. Jadinya tidak boleh sama. Misalnya main function ada 2, nggak boleh. Jadi kita karena ini pintu masuknya, jadi kita bikin nama function yang berbeda gitu loh. Jadi contoh karena ini ada 2 job desk yang berbeda, yang satu menghitung luas, yang menghitung keliling, maka di sini kalian bisa buat double hitung keliling ya, parameternya double P, double L, ya. Kemudian ini kita juga bisa membuat hitung luas. Luas. Kemudian kita kembalikan return. Returnnya adalah panjang dikali lebar. Oke. Sedangkan di sini returnnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Nah, ini adalah function-function yang ada. Jadi kalau kita mau panggil, ini sudah tidak ada lagi. Ya, jadinya misalkan di sini luas
Luas kalian bisa tulisnya langsung secara eksplisit di sini. Hitung luas. Ya, variabelnya ya variabel yang ini P, L. Karena ini sifatnya adalah local variable ya. Karena di dalam masing-masing punya variabel tersendiri setiap functionnya. Nah, kita jalankan. Nah, luasnya 15, kelilingnya belum nih. Karena kelilingnya tidak ada kan. Kita bisa pakai di sini hitung keliling. Atau kalian mau bikin variabel sendiri juga nggak masalah. Keliling sama dengan misalkan hitung keliling. Kelilingnya misalkan P, L. Jadi kalian bisa langsung di sini atau membuat variabel. Misalnya hitung luas, kalian mau bikin variabel luas, oke gitu ya. Jadinya sini saya jalankan istilah seperti ini. Ya, yaitu kita bisa memecahnya menjadi job desk yang berbeda-beda ya, berdasarkan job desk-nya. Misalnya tadi ya, job desk-nya adalah untuk menghitung keliling dan menghitung luas, maka ya sudah, kita bisa memodularkannya, membuat modul-modul atau membuat function-functionnya berdasarkan job desk yang tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, function yang ini kalau kita letakkan di bawah itu akan error. Kenapa? Karena hitung luas ini tidak didefinisikan dulu di atas, tidak didefinisikan dulu di sebelum main function, sehingga dia tidak dikenal. Oleh sebab itu, program ini adalah program prosedural, jadi step by step. Maka step terakhir itu tidak akan bisa dilakukan sebelum step sebelumnya itu clear gitu loh. Jadi kalau misalkan hitung luas di sini sudah dideklarasikan dulu, padahal dia belum ada, katakanlah munculnya yang baris ke-4 sampai baris ke-8 itu dari baris ke-17, ya nggak akan jalan gitu. Maka, tapi hal ini prosedural ya, prosedur. Jadi step by step, langkah demi langkah. Tapi kalau misalkan di Python, kan codingannya seperti ini ya, ini main functionnya, baris ke-6 sampai baris ke-10 itu main function. Ya, main functionnya di sini. Oke, di sini adalah function hitung luas. Maka walaupun dia Python itu di baris kedua sama baris keempat itu pindah ke baris ke bawah, di sini pindah posisi, maka ini akan tetap jalan. Kenapa? Karena kefleksibilitasan dari si Python. Tapi alangkah eloknya kalau kita mengikuti standar. Jadi sebelum ini dipanggil hitung luas, maka kita mendefinisikan terlebih dahulu di atas main programnya ini. Oleh karena itu, kita biasanya kalau sudah main import modul ya, di Python kita panggil importnya itu adalah di bagian atas, bukan di bagian bawah. Gitu. Clear ya? Jadi sama aja pada prinsipnya. Nah, jadinya, sedangkan kalau misalkan prosedur adalah cara nulisnya sama seperti function, tapi dia tidak ada pengembalian atau tidak ada return. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, mau di Python, di C++, itu ada return di sini. Berarti ada nilai yang dikembalikan, misalkan kayak tadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti kan harus ada pengembalian. Tapi kalau tidak ada pengembalian, maka itu disebutnya sebagai prosedur. Nah, di bahasa program itu istilah prosedur itu adalah void. Jadi tergantung bahasa program yang kalian gunakan. Misalkan kalau misalkan orientasinya ke Pascal, maka untuk menulis function pun depannya itu tulisannya prosedur. Tapi kalau misalkan kita pakai C++ atau apapun, itu untuk function-function yang tidak mengembalikan return atau tidak ada kata return, itu maka dia sebagai void. Maka kalau kita pakai C++, karena dia sejak dari awal adalah stylenya, setiap variabel atau setiap function itu harus ada tipe datanya, maka jika tidak ada pengembalian, maka dia bersifat void. Oke, kalian perhatikan di sini ketika ada void, maka tidak ada nilai return. Oke, berbeda dengan misalkan main program di sini, main function di sini ada integer, maka dia harus ada return yang mana mengembalikan nilainya juga harus integer. Tapi berbeda dengan Python,
Karena Python dari awal tidak mendeklarasikan secara eksplisit tipe data, maka ketika kita tidak ada, misalkan di baris kelima tidak ada return, maka ini sebenarnya adalah void. Kayak gitu. Ya, intinya sama aja. Kalau tidak ada nilai return, itu adalah void atau bahasa lainnya kita sebutnya sebagai prosedur di dalam suatu mazhab tertentu. Tapi biasanya itu saya menggunakan void. Void adalah function yang tidak mengembalikan return, sedangkan selain itu adalah harus ada return. Itu sama-sama function. Nah, pertanyaannya apakah bisa fungsi dan prosedur dibuat tanpa menggunakan parameter? Kalau secara matematis, dia definisi matematis adalah function adalah memetakan satu parameter tertentu atau tertentu terhadap daerah kodomain. Ya, berarti harus ada parameter yang diinput. Tapi secara implementasinya di pemrograman itu tinggal dimodifikasi saja. Misalkan seperti ini. Di sini saya menggunakan pada baris keempat itu ada tipe datanya double PL, yang mana dia merupakan global variable. Kemudian di sini adalah saya tidak menggunakan parameter. Hitung luasnya adalah nggak ada nih parameter sama sekali. Tapi di sini luas sama dengan P dikali L. Nah, function ini, hitung luas ini akan dipanggil di bawah sini, hitung luas. Dan ini salah satu mensiasatinya agar tidak menggunakan parameter. Begitu juga di Python. Nah, jadi sama aja sebenarnya kalian mau rubah ke bahasa program lain, itu sama aja. Oke ya, jadi ini tugasnya. Bikin function untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian faktorial juga menggunakan bahasa PHP. Oke, saya cukupkan dulu ya pembahasannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.